Make di kalimat ini jangan diartikan membuat, hati-hati ya. Kita akan bahas mengenai macam-macam make dalam bahasa Inggris. Let's get started. Kita langsung ke pembahasan. Jadi, macam-macam make dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya kelompokkan menjadi 3 macam yang paling utama. Pertama, itu sebagai kata kerja. Ya, sebagai kata kerja. Yang kedua, itu sebagai phrasal verb. Phrasal verb itu dua kata yang digabung menjadi satu arti. Dan yang ketiga itu adalah sebagai ekspresi, sebagai ekspresi. Nah, ini yang tidak bisa diartikan per kata. Kita bahas dulu yang pertama, sebagai kata kerja. Kalian pasti sudah belajar mengenai kata ini. Ini sangat mudah untuk bikinnya. Contoh kalimat ini. I make a table. Aku membuat sebuah meja. Jadi make tuh membuat ya. Contoh yang kedua nih. She can make. Dia bisa membuat beautiful paintings. Lukisan-lukisan, nih lukisan-lukisan beautiful yang indah. Lukisan-lukisan yang indah. Jadi ini dibalik ya karena ini kata sifat. Harus ditaruh di sebelum kata benda. Contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga. The baker made a cake. Ini bukan penjahit ya, tapi pembuat roti. Baker pembuat roti itu membuat kue. Nah, ini made ini verb 2 dari make. Make, made ya. Verb 2-nya made. Nah, jadi itu kalau make diartikan sebagai kata kerja utama aja. Nah, sekarang yang kedua adalah make sebagai phrasal verb. Nah, contohnya ini di sini ada beberapa macam. Ini pertama adalah make after. Artinya itu mengejar. Mengejar ya. Kemudian make off. Artinya melarikan diri. Yang ketiga adalah make out. Artinya mengatur atau melakukan. Yang keempat adalah make up. Artinya merias atau dandan. Yang kelima, make up for, artinya menebus. Terakhir, make over, artinya mengubah penampilan. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan yang pertama adalah make after mengejar ya. He tried to make after the thief. Dia mencoba make after tuh mengejar ya. Mengejar the thief, pencuri itu. Kemudian make off melarikan diri nih. The bank robber, perampok bank, try to mencoba make off with the money. Melarikan diri dengan uangnya, dengan uang tersebut. Yang ketiga, make out mengatur nih. We need to, kita perlu make out mengatur a plan, rencana for the upcoming event, untuk peristiwa atau acara yang akan datang, upcoming yang akan datang. Jadi kita perlu mengatur sebuah rencana untuk peristiwa yang akan datang atau event yang akan datang. Yang keempat nih, make up, merias. Jadi she spent hours, dia menghabiskan berjam-jam in front of, di depan the mirror, di depan kaca, to make out for the party, untuk merias untuk pesta. Jadi dia menghabiskan berjam-jam di depan kaca enteng ya. Di depan kaca merias untuk pesta. Gitu ya. Yang kelima ini make up for, menebus. She wanted to make up for, dia ingin menebus his mistake, kesalahannya, dengan meminta maaf, apologizing sincerely, dengan meminta maaf secara tulus. Dan yang terakhir, make over, mengubah penampilan. Atau bisa mengubah tempat ya, make over.
Contohnya misalkan the interior designer interior plans merencanakan to make over mengubah penampilan the entire living room, keseluruhan ruang tamu. Nah, jadi makeover itu makeover juga bisa mengubah penampilan kalian secara menyeluruh ya. Nah, ini sebagai pressure verb. Jadi pressure verb ini dua kata yang digabung menjadi dua kata yang menjadi satu arti. Dan yang terakhir adalah ini sebagai ekspresi. Kalau ekspresi ini nggak bisa diartikan per kata ya. Contohnya misalkan make a decision. Make a decision. Mengambil keputusan. Atau make sense. Itu masuk akal. Make bank. Menghasilkan banyak uang. Atau bisa juga make money. Menghasilkan uang. Tuh. Make my day. Membuat hariku senang. You make my day. Kamu membuat hariku senang. Don't make me. Jangan paksa saya. Titik-titik. Gitu. Don't make me do it. Jangan paksa saya melakukan itu. Make things up. Mengada-ngada. Mengada-ngada itu jadi sesuatu yang nggak ada tapi dia ada ya. Yang selanjutnya, make fun of. Meledek. Jadi, don't make fun of. Di sininya isi me. Don't make fun of me. Jangan meledek aku. Terakhir nih, make it quick. Jangan lama-lama atau lakukan dengan cepat. Make it quick. Lakukan dengan cepat. Lalu ketika kalian sudah tahu ini semuanya macam-macamnya, bagaimana saya kalau misalkan bingung ya, yang kalian harus lakukan pertama adalah kalian fokus dulu di ini juga kata kerja utama gitu kan. Karena kalau ini sering muncul dimanapun, pasti sering muncul. Nah, yang kedua adalah kalau phrasal verb ini munculnya jarang sekali dalam percakapan, ya. Seringnya dalam penulisan sebetulnya atau tes biasanya sering munculnya. Nah, kalau ekspresi ini sering munculnya itu di percakapan. Jadi kalau misalkan percakapan pasti ini sering muncul. Jadi prioritas utama kalian itu ya ini aja apakan dulu kalau misalkan beginner ya untuk pemula apakan dulu ini. Lanjut ke ekspresi untuk percakapan, lanjut ke ini untuk penulisan. Nah, itu macam-macam make dalam bahasa Inggris. Nah, materi ini saya ambil dari halaman ini nih. Halaman 90 ya. Halaman 90 dari bukunya ini Otodidak Belajar Bahasa Inggris nih. Otodidak Belajar Bahasa Inggris 4.0. Semua tentang bahasa Inggris ada di buku ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.